Halo, selamat malam dan selamat datang ketemu lagi sama Dini, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan juga banyak rezekinya. Malam hari ini kita akan bacakan 2 cerita horor untuk menemani kalian di malam hari ini. Cerita yang pertama ini berjudul Misteri Kampung Penjaga. Begini cerita lengkapnya. Aku tinggal di daerah Kalimantan. Hutan di sini masih terjaga. Walaupun sudah mulai banyak perusahaan yang membabat hutan, tapi itu hanya beberapa persen dari luas hutan di Kalimantan. Dan menurutku sih, tidak akan terlalu mempengaruhi ekosistem. Aku juga tak tahu mengapa perusahaan-perusahaan yang mencoba menambang hasil bumi di sini seperti terhalang sesuatu. Seperti ada sebuah kekuatan yang melindungi seluruh hutan ini dari pembabatan liar. Baiklah. Aku akan menceritakan sedikit pengalaman yang pernah aku alami saat aku bekerja pada sebuah perusahaan dan bertugas menemukan lokasi yang cocok untuk pembangunan perusahaan. Aku lupa kejadian ini terjadi pada tahun berapa. Yang pasti itu terjadi di hari Kamis. Hujan terus mengguyur daunan dari pohon-pohon yang tersusun indah. Aku bahkan tak sampai hati untuk merusak keindahan alam yang diciptakan Yang Maha Kuasa ini. Namun, tuntutan pekerjaan ini mengharuskanku melakukannya. Aku beserta 3 temanku menerobos hutan, di mana kami akan melakukan pengujian dan pemetaan dasar. Kami berangkat dari kampung terdekat dengan bekal seadanya. Tetua di sana menyarankan kami untuk tidak mencoba merusak hutan, atau kami akan menemui hal-hal yang sangat menakutkan. Aku yang memang sedikit percaya akan hal gaib hanya mengiyakan. Namun tidak dengan ketiga temanku yang berasal dari luar pulau Kalimantan itu. Mereka hanya tertawa dan mengejek tetua bahwa ia hanya ingin membuat mereka pergi ketakutan. Sekitar 5 km berjalan, akhirnya kami sampai di lokasi yang kami tuju. Di sana kami mendirikan tenda dan mulai melakukan pekerjaan kami masing-masing. Entahlah, tiba-tiba firasatku tidak enak. Apalagi kini hari sudah mulai gelap. Aku menyalakan api unggun untuk menghalangi hewan buas di hutan ini yang mencoba mengincar kami. Kami saling bercerita di sekitar api unggun sambil menunggu mie yang kami rebus matang. Tak terasa 3 menit sudah berlalu. Aku langsung saja menumpahkan mie yang kucampur dengan 2 buah telur ke sebuah mangkuk plastik. Aku mencampurkan semua bumbu dan mulai menyantapnya. Saat sedang asiknya kami menyantap mie dan bercerita, sebuah suara yang cukup nyaring membuat kami semua waspada. Rino dengan cepat menyambar senapannya yang berada di samping tubuhnya. Dengan lampu senter, kami mencoba memeriksa hal apa itu. Kami melihat sepasang laki-laki dan perempuan. Mereka berdiri berdampingan dengan pandangan kosong. Aku yang penasaran mencoba bertanya pada mereka. "Kalian sedang apa?" tanya aku. Namun mereka tak menjawab. Aku pun mengulangi pertanyaanku, tapi tetap saja mereka hanya diam membisu. Rino dan Agung pun mencoba mendekat ke arah mereka, dan hal yang membuat mata kami terbelalak terjadi. Mereka memegang kepala mereka dan menariknya ke atas. Kepala itu putus bersama beberapa organ dalam mereka. Kami semua hanya bisa berdiri mematung. Kaki kami semua gemetar. Tak ada yang bisa kami lakukan dan kami pikirkan. Sebab yang ada di otak kami hanya rasa takut yang bahkan tak pernah kami alami sepanjang umur kami. Tiba-tiba suara tawa terdengar di seluruh penjuru hutan. Daun-daun bergoyang dengan kencangnya. Padahal saat itu tak ada angin kencang yang berhembus. Di sampingku sesosok wanita melayang.
Aku bisa menggerakkan tanganku dan menyorotkan lampu dari senter yang kupegang ke arahnya. Ia mengenakan gaun berwarna merah. Dan saat ia menatap ke arahku, gigi-giginya yang panjang dan seperti gergaji itu membuatku bergidik ngeri. Kami mencoba untuk lari dari situ, namun tak ada yang sanggup untuk menggerakkan tubuh. Sekitar 10 menit kami melihat semua hal-hal gaib yang mengerikan berkeliaran di sekitar kami. Namun saat seseorang menepuk pundakku, aku bisa merasakan seluruh tubuhku dan aku berteriak sekuat-kuatnya. Tangan itu langsung membekap mulutku dan seorang berbisik padaku, "Jangan berisik." Aku menoleh dan melihat tetua dari desa kami yang kami singgahi tadi bersama 4 orang yang tak kukenal. Aku meminta tolong pada tetua untuk menyadarkan ketiga teman-temanku. Ia menepuk pundak Niko dan langsung membekap mulutnya, sama halnya dengan Agung dan Rino. Ia langsung mengajak kami untuk pergi dari tempat itu. Sesampainya di desa, kami langsung disuruh duduk di dekat api unggun. Dan tetua melakukan ritual pada kami. Entah itu ritual apa, tapi cukup membantu kami menghilangkan rasa takut dan syok kami. Kemudian kami disuruh tetua untuk beristirahat di salah satu rumah penduduk sambil menunggu esok pagi. Besoknya kami pulang ke kota dan memberitahukan apa yang terjadi pada atasan kami. Tentu ia hanya tertawa dan mengatakan pada kami bahwa kami tak bisa diandalkan. Jabatan kami diturunkan dan dia sendiri berangkat bersama 5 orang yang ia percaya dan ia pilih untuk menemaninya. Kami hanya bisa melihatnya pergi saat semua yang kami ucapkan tak ia gubris. Tugas pemetaan itu sebenarnya hanya berlangsung 2 hari, tapi sudah 2 minggu mereka tak kembali dan tak ada kabar. Hal itu disampaikan pada direktur utama dan ia meminta kami untuk mencari mereka dengan bantuan polisi dan penduduk setempat. Hari itu kami berangkat. Tim kami berjumlah 10 orang dan dibantu oleh tetua desa yang pernah menyelamatkan kami dulu. Tak butuh waktu lama. Saat sore menjelang, kami menemukan mereka semua terkapar dengan kondisi perut yang terbelah dan beberapa organ dalam mereka tak utuh lagi. Dan hari itu juga kami mengangkut jenazah mereka ke desa. Rencananya besok kami akan membawanya ke kota untuk dimakamkan karena kondisi yang tak memungkinkan saat malam hari. Di sana sang tetua menceritakan bahwa hutan ini dijaga oleh sebuah kampung gaib. Sudah banyak yang mencoba untuk merusak hutan ini dengan berbagai macam proyek, dan hasilnya beberapa orang ditemukan tewas dan ada juga yang menghilang. Mendengar hal ini, aku pun bersyukur. Saat itu aku bersama 3 temanku bisa kembali dengan selamat dan tak kurang suatu apapun. Cerita kedua yang juga tidak kalah seramnya adalah di Sembur Pocong. Hai, namaku Mila. Aku mau berbagi cerita tentang pengalaman kakek buyutku. Alhamdulillah, saat cerita ini ditulis, beliau masih hidup, meskipun sudah pikun. Sekarang ia tinggal di Jawa bersama adik dari kakek saya. Cerita ini saya dapat dari kakek saya, anak pertama dari buyut saya. Dan ini adalah kisah nyata. Buyutku itu bernama Buyut Saim. Zaman dulu orang Jawa sangat suka menonton ludruk. Ludruk itu pagelaran lawak Jawa. Meskipun jarak jauh harus ditempuh dengan berjalan kaki, ya memang karena belum banyak kendaraan bermotor ya. Namun mereka sangat antusias untuk menontonnya. Pada suatu hari terdengar kabar akan ada pagelaran ludruk di suatu daerah di desa tetangga buyutku. Tentunya dengan antusias, Buyut Saim pun mengajak kedua sahabatnya untuk menonton. Ya, sebut saja Buyut Sani dan Buyut Pardi. Dan mereka pun mengiyakan ajakan Buyut Saim. Malam sekitar pukul 19.00, mereka pun berangkat dengan berjalan kaki, dengan membawa bekal beberapa gelintir rokok yang dibuat sendiri dari kertas rokok dan tembakau. Mereka bertiga harus berjalan kaki sedikitnya 3 km dari desa mereka dengan keadaan jalan yang sepi dan gelap. Itu pun mereka anggap sudah biasa. Langkah demi langkah mereka jalani dengan santai dan semangat
sambil sekedar merokok dan bercengkerama. Tibalah mereka di tempat acara. Ternyata mereka sudah terlambat lumayan lama untuk menyaksikan ludruk itu dari awal. Tapi tak apalah, pikir mereka. Tak berapa lama acara ludruk tersebut pun usai. Waktu menunjukkan pukul 23.00 lewat, namun mereka tak ingin langsung pulang. Mereka masih berjalan-jalan di sekitar panggung ludruk tersebut untuk melihat-lihat orang bermain taruhan wayang. Judi orang zaman dulu lah kayak gitu. Setelah mereka puas, mereka memutuskan untuk pulang. Kira-kira setelah 1 kilometer perjalanan pulang, pandangan Buyut Saim tertuju pada sesuatu benda di tengah jalan. Ternyata kedua temannya juga menghentikan langkah karena melihat keanehan benda tersebut. Benda itu seperti permen yang diikat atas dan bawahnya. Namun anehnya, benda itu terus memanjang dan membesar. Dari seperti sebungkus permen, membesar dan memanjang seperti guling, hingga lama-lama panjangnya menutupi jalan. Dengan takutnya mereka melewati benda tersebut. Mereka tidak melangkahinya, melainkan hanya lewat di pinggirnya dengan hati-hati. Setelah beberapa meter dari benda tersebut, Buyut Sani yang penasaran dengan benda apa tadi, ia lalu mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah benda misterius itu. Sontak mereka kaget dan ketakutan saat benda tersebut langsung berdiri seperti pocong dan melompat-lompat ke arah mereka. Mereka pun lari sekencang-kencangnya, namun pocong itu tetap mengejar. Mereka bertiga semakin takut karena pocong itu mengeluarkan api dari mulutnya, seperti disembur-semburkan ke arah mereka. Maka semakin kencang pula mereka berlari. Tak ada kata lelah dari mereka selagi pocong itu terus mengejar. Dalam hati, Buyut Saim terus berpikir bagaimana caranya agar pocong itu berhenti menyembur dan hilang karena dia kasihan pada temannya yang ada di paling belakang, yaitu Buyut Sani yang terus kena sembur. Akhirnya setelah sekian lama berlari, mereka sampai di sebuah jeding atau pemandian umum di desa. Disitulah Buyut Saim mendapatkan ide. Dengan cepatnya Buyut Saim membuka seluruh pakaiannya tanpa terkecuali dan menghadap persis ke arah pocong itu. Dan ternyata pocong itu pun langsung hilang. Akhirnya mereka pun merasa lega. Namun beberapa hari kemudian, Buyut Sani meninggal tanpa sebab musabab yang jelas. Mereka menganggap kematiannya itu ya memang sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tapi di sisi lain, mereka juga percaya bahwa orang yang pernah kena sembur pocong itu umurnya tidak akan lama. Entahlah. Jadi teman-teman semuanya, itulah akhir dari cerita horor kita di malam hari ini. Terima kasih sudah sampai sini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.